Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrida Rahayu, pendidikan fisika dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media dan sumber belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran, yang artinya sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Nah, manfaat media pembelajaran ini sendiri yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, lalu efisiensi, meningkatkan kualitas. Media memungkinkan proses pembelajaran dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, maksudnya di sini kita dapat mencarinya misalnya di perpustakaan, atau yang lebih sering kita jumpai adalah di lingkungan. Karena lingkungan itu gampang kita cari dan dapat kita temukan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual ini terbagi dua, yaitu media visual yang tidak diproyeksikan dan media visual yang diproyeksikan. Nah, media visual yang tidak diproyeksikan ini bisa kita tulis atau kita gambar. Contohnya gambar mati, diagram, kartun, poster, dan grafik. Nah, sedangkan media visual yang diproyeksikan ini dia dicetak menggunakan komputer, seperti slide yang biasa digunakan oleh mahasiswa. Yang kedua yaitu media audio. Media audio ini untuk menyampaikan pesan kepada penerima melalui indera pendengaran, namun tidak bisa kita lihat. Contohnya radio, audio, kaset. Nah, yang ketiga ada media grafis. Media grafis ini contohnya gambar, sketsa, dan diagram. Sudah disebutkan tadi di media visual. Nah, yang keempat, media pembelajaran berbasis internet. Media pembelajaran berbasis internet ini seperti yang kita gunakan sekarang. Karena adanya pandemi COVID, jadi kita belajar di rumah dan menggunakan contohnya komputer, handphone, atau biasa kita gunakan aplikasi Zoom. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber belajar. Nah, sumber belajar ini merupakan kebutuhan pokok di dunia pendidikan. Karena semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetisi tertentu. Nah, kita lanjut. Karena menurut saya, sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri kita sendiri, agar menambah terjadinya proses belajar, memungkinkan terjadinya proses belajar. Karena kita mencari sumber dari luar. Selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Nah, bisa kita lihat di slide, yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Nah, kita bisa belajar sendiri, kita bisa mencari sumber sendiri, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memungkinkan belajar secara sistematika, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Nah, selanjutnya jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama ada media belajar atau alat peraga. Nah, media belajar atau alat peraga ini contohnya adalah slide. Karena di dalam kelas jika menggunakan slide, maka siswa atau mahasiswa itu akan lebih mengerti pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu perpustakaan. Kita bisa mencari sumber belajar itu dari perpustakaan umum. Misalnya di kelas itu kurang ilmu yang diberikan guru. Nah, kita bisa menambahkannya melalui kita belajar di perpustakaan umum tersebut. Jadi
kita bisa memantapkan lagi pembelajaran yang diberikan guru tersebut. Nah, kemudian ada majalah dinding. Kita bisa membuat majalah dinding ini sendiri di kamar, seperti itu. Misalnya kita membuat puisi atau membuat pantun atau catatan-catatan kecil tentang pembelajaran. Jadi kita lebih sering membaca itu, jadi kita lebih ingat tentang pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir, menurut Vernon S. Cherlans and Donald dalam Hidayatullah menegaskan pada awalnya terdapat jenis sumber belajar, yaitu manusia, bahan, lingkungan, alat peraga, dan aktivitas. Misalnya saya ambil contoh satu tentang eksperimen. Saat eksperimen, ada manusianya, ada alatnya, ada lingkungannya, dan ada bahannya. Lalu manusia tersebut melakukan aktivitas eksperimen tersebut. Seperti itu. Nah, kesimpulannya yaitu perkembangan media, manfaat media pembelajaran adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran lebih jelas dan menarik. Lanjut, kesimpulan sumber belajar. Kesimpulan sumber belajar ini diantaranya untuk lebih memantapkan pelajaran dengan jalan penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Nah, sampai di situ sajalah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.